Allah, mari kita awali kaji kita pada kesempatan siang kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita siang ini adalah melangitkan manusia. Itu tema tentang hikmah Isra Mi'raj ya. Karena besok itu kita masuk tanggal 27 Rajab yang biasanya kita akan peringati sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas bulan Rajabnya sendiri itu memang salah satu bulan yang disebut sebagai Arba'atun Hurum, bulan yang dihormati di antara 12 bulan itu menurut Al-Qur'an ada 4 bulan yang dihormati. Tanpa dijelaskan kenapa 4 bulan itu dan ada apa dengan 4 bulan itu, yang jelas memang itu bulan-bulan yang juga baik sekali untuk kita isi dengan berbagai macam amal ibadah. Nah, informasi ini kita lihat di surah nomor 9 At-Taubah ayatnya yang ke-36. Ya, surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Begitu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pula memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Iya, jadi 4 bulan itu mana saja? 1 Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Muharram. Inilah yang disebut 4 bulan haram atau 4 bulan yang dihormati. Nah, kenapa tema kita angkat melangitkan manusia? Karena dengan Mi'raj itu manusia itu mampu untuk menjadi makhluk langit, Bu. Bukan hanya makhluk bumi karena kita punya fisik seperti kita umumnya, tapi adalah makhluk langit, gitu ya. Nah, sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, itulah yang kemudian menjadikan manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lain, termasuk malaikat sekalipun. Karena mampu untuk menembus langit yang paling tinggi, yang paling maksimal, bahkan Jibril pun tidak bisa. Gitu ya. Jadi dalam sebuah riwayat itu dinyatakan ketika Jibril mendampingi Rasulullah untuk Mi'raj, itu kemudian sampai di Sidratil Muntaha, kira-kira di pintunya gitu ya, itu kemudian Jibril mengatakan, yakfi hadza, cukup di sini saya. Wahai Nabi, saya tidak bisa lagi lebih dari sini. Karena kalau saya kemudian lebih dari sini, maka saya akan terbakar. Silakan Anda lanjutkan. Nah, maka Nabi kemudian bertemu ataupun Mi'raj sendirian di Sidratul Muntaha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat sekarang beberapa informasi tentang seputar ini. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa Isra itu hanya 1 ayat, yaitu di surah Al-Isra. Maka namanya pun juga surah Al-Isra. Ya. Ini di surah 17 ayatnya yang pertama, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Iya, Maha suci Allah. Ya, kita mulai dari redaksi itu, Ibu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dan seterusnya.
Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pengertian ini. Di dalam Al-Quran, kalau ada ayat yang dimulai dengan kata redaksi maha suci, bisa subhana, bisa tabaraka, itu maknanya informasi yang akan disampaikan itu sesuatu yang agung, lagi mulia. Jadi kekuasaan Allah yang tidak terbatas, keagungannya yang begitu tinggi, menggambarkan itu, maka Allah memulai dengan pernyataan maha suci. Kita ambil contoh ayat yang lain misalnya, surah 67, surah Tabarok, ayat pertama. Ini Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini dimulai dengan kata maha suci yang kemudian untuk menunjukkan kuasa Allah yang menguasai seluruh entitas, seluruh kerajaan, seluruh apa yang kita sebut sebagai makhluknya ada dalam kekuasaannya. Biyadikal khair. Gitu. Maka kalau kita sering mendengar ada istilah ada penguasa-penguasa di bumi ini ya, itu ya penguasa penguasa pinjaman lah, penguasa sementara lah, termasuk ada misalnya makhluk binatang penguasa raja hutan, yaitu ya karena juga pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga kekuasaan Allah itu yang tidak terbatas karena ketinggian ilmunya yang kemudian menurunkan petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita ambil contoh misalnya di surah 25 ayat yang pertama itu juga dimulai dengan kata Maha Suci. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Peristiwa Isra diberitakan dengan kata Maha Suci, karena apa? Karena itu sesuatu yang luar biasa. Di luar nalar logika manusia, Bapak Ibu. Ya, maka digambarkan dengan ungkapan seperti itu. Karena apa? Ya, kalau menggunakan logika, orang pakai bayangkan ya, sebuah perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, kembali lagi ke Mekah. Itu dalam sesaat di waktu malam. Pakai alat bahkan sekarang pun belum ada yang sanggup itu. Ya kan? Tapi kok saat itu masih ada, sudah terjadi, sudah ada. Maka cara memahami kita ini karena kekuasaan Allah. Seperti kita ketahui, kekuasaan Allah itu tidak terikat oleh apa yang kita sebut sebagai hukum-hukum alam, tidak terikat sebagai aturan-aturan yang umumnya ada pada manusia. Sehingga Allah menggambarkan kalau sudah berkehendak, itu seperti yang terucap digambarkan dalam kalimat kun fayakun. Surah Yasin itulah. Ya, surah Yasin ayat yang ke surah 36 ayat 82, maka nanti ditutup juga ayat ketiganya lagi-lagi kata Maha Suci. Ayat 82-nya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi dan seterusnya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Iya. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Iya, lagi-lagi pakai Maha suci Allah. Maka apabila Allah menghendaki sesuatu urusan, cukup kemudian digambarkan dengan kalimat kun fayakun. Untuk menunjukkan cepat dan mudahnya proses. Sama dengan peristiwa Isra ini. Nah, Allah ingin melangitkan manusia, nah maka kemudian disebutkan dengan ungkapan seperti itu. Nah, Maha Suci ini juga menggambarkan Bapak Ibu bahwa segala ketetapan Allah, segala keputusan Allah itu tidak tersentuh oleh sesuatu yang disebut buruk, sesuatu yang disebut kotor, sesuatu yang disebut zalim, tidak ada. Karena Maha Suci Tuhan yang tersentuh dari sentuhan itu semuanya. Maka segala ketetapannya itu adalah baik. Yang tidak baik cara manusia menyikapinya.
Segala keputusannya itu adalah baik. Maka Maha Suci Allah dari segala bentuk atribut sifat-sifat yang disandarkan oleh makhluk terkadang dengan istilah buruk. Nah, itu juga terkandung dengan istilah Maha Suci. Baik. Kemudian yang kedua, frase dalam ayat ini dikatakan yang telah memperjalankan, ya. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Di sini ada kata memperjalankan yang maknanya Allah sebagai subjek pelaku utamanya dan Rasulullah sebagai objek yang diperjalankan. Ya, Allah sebagai subjek dan Nabi sebagai objek. Dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam posisi meminta, tidak dalam posisi ikut campur, tapi ini semata karena kehendak Allah. Jadi Isra Mi'raj itu bukan rencana Rasulullah. Maka apa? Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ketika beliau hendak memutuskan membuat kalender khusus bagi kaum muslim, beliau minta masukan dari para sahabat. Akhirnya kan banyak yang kemudian menawarkan macam-macam. Ada yang menawarkan kita hitung kalender itu dari peristiwa kelahiran Nabi. Ada dari peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Kok disebut? Ya karena luar biasa. Maka saking luar biasa kalau dalam tradisi Indonesia kan ini libur tanggal merah, gitu kan. Nah, tapi kemudian beliau memilih peristiwanya apa? Hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, terlepas dari itu, mari kita lihat dalam konteks ini hikmah utamanya adalah, Bapak Ibu, Rasulullah itu kemudian kenapa kok Allah perjalankan ya? Di antara hikmah utamanya kita kembali ke sedikit ya tentang sirah sejarah Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu peristiwa yang melatar belakangi, Bu. Latar belakang kejadiannya adalah Rasulullah dalam kondisi yang sangat-sangat galau. Tahun 10 kenabian itu disebut sebagai tahun kesedihan. Nabi sangat sedih. Kenapa sedih? Karena di samping gangguan kaum musyrik Mekah yang terus tidak henti-hentinya mengganggu Nabi dalam dakwah, tapi itu tidak terlalu berat karena apa? Ada dua sosok yang melindungi, yaitu Abu Thalib pamanda Nabi dan Khadijah istri Nabi. Dua orang ini sangat dihormati di Mekah. Abu Thalib itu tokoh yang memang sampai Rasulullah diutus pun belum masuk Islam. Maka sangat hormat orang-orang musyrik Mekah juga. Khadijah, ya, istri Nabi, itu seorang pengusaha wanita yang sukses. Bahkan beliau itu juga mungkin kalau sekarang bisa dikatakan ketua IWA, ya, ketua Ikatan Wanita Pengusaha, IWAPI Mekah, gitu kira-kira gitu ya. Itu Khadijah. Nah, keduanya itu wafat di tahun itu, tahun yang sama. Maka kemudian disebut tahun kesedihan. Rasulullah memutar atau berencana gimana caranya ini. Maka akhirnya beliau ya tentu tidak menjadi seperti umumnya kalau kita sedih nelongso banget, enggak juga. Kemudian beliau mencoba peruntungan untuk berdakwah di kota Taif, meninggalkan Mekah. Ya, Taif itu kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Ini di luar kota Mekah ya. Beliau dakwah di Taif. Peninggalannya sampai sekarang masih ada itu di kota Taif. Kemudian ternyata apa? Bukannya mendapat sambutan, tapi malah sambitan. Oh, jadi bukan sambutan penghormatan, menerima Islam, enggak, mereka Nabi malah kemudian dilempari batu dan seterusnya. Nah, tambahkan. Nah, di saat kesedihan yang memuncak seperti itulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengesrokkan, memperjalankan. Nah, ini dalam rangka misi menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya apa? Ketika masalah hidup sudah mencapai tingkat puncak kesulitannya, tingkat kerumitannya, tingkat beratnya, itu berarti pertanda pertolongan Allah sudah dekat. Pasti akan ada solusi jalan keluarnya. Nah, hikmah ini diperkuat oleh surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 214 ya. 214 di mana Allah berfirman,
am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingat atau ketahuilah, sungguh pertolongan Allah sudah dekat. Kenapa kok ada yang bertanya demikian? Karena masalah yang dihadapinya sudah sedemikian puncak. Maka para rasul biasanya ketika menghadapi masalah sudah sampai puncaknya, beliau tetap ikhtiar maksimal semampunya, tapi kalau sudah mentok, disitulah kemudian keyakinan akan pertolongan Allah pasti datang dan boleh jadi tidak disangka-sangka. Dan di saat itulah kemudian akan muncul apa yang kita sebut sebagai miracle, mukjizat, min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Kita ambil contoh ya, misalnya Nabi Musa alaihissalam. Ini rekamannya, peristiwanya disebut di surah nomor 26, surah Asy-Syu'ara ayatnya 61 ya. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya yaitu Bani Israel ketika mereka lari keluar dari Mesir karena hendak dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Lari, bayangkan jumlahnya ribuan dengan membawa berbagai macam yang bisa dibawa ya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Iya, jadi ketika kemudian Musa dan kaumnya yang jumlahnya saat itu ribuan meninggalkan Mesir, ya malam hari ya, tanpa diketahui. Pagi hari Fir'aun dan pasukannya melihat kok sudah kosong perkampungannya, ya. Akhirnya mereka kejar dan kemudian sampailah ini rombongan di pinggir laut. Kan secara logika Pak, nggak mungkin selamat ini, karena apa? Depannya laut, belakangnya pasukan Fir'aun sudah kelihatan. Maka digambarkan, tatkala dua golongan saling melihat, pengikut Musa menyimpulkan bahwa kita pasti tersusul, habis sudah. Tapi Nabi Musa dengan penuh keyakinan mengatakan tidak mungkin tersusul. Tuhanku bersama aku, pasti memberi pertolongan. Dan benar, akhirnya pukulkan tongkatmu wahai Musa, terbelahlah laut, mereka bisa lewat. Ya, lewat, terus disusul oleh Fir'aun dan para tentaranya, pukul lagi, kemudian menyatu kembali laut itu dan tenggelamlah Fir'aun. Nah, itu yang dimaksud, ketahuilah pertolongan Allah sudah dekat. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita sudah mencapai puncak kesulitan hidupnya, kesedihan masalahnya, maka Allah berikan hiburan, pertolongan. Demikianlah berlaku untuk semuanya. Maka Bapak Ibu, bagi kita orang mukmin tidak boleh putus asa. Ya, apalagi sampai ngenes, nggak boleh putus asa kalau menghadapi masalah. Orang yang putus asa itu disebut oleh Al-Qur'an itu hanya orang-orang yang tidak punya Tuhan, tidak punya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Surah nomor 12 ayat 87 itu menggambarkan bagaimana orang putus asa itu hanya akan mendatangkan keburukan, kerugian, karena berarti dia nggak punya sandaran yang kuat. Padahal mestinya orang bersandar. Maka Allah peringatkan di ayat ini apa itu? Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wa la tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Iya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan, Bu. Frase yang ketiga atau ungkapan ketiga dari rangkaian ayat tentang Isra dikatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Nah, disebutnya di sini hambanya. Padahal yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Allah bisa saja berfirman misalnya Maha suci Tuhan yang memperjalankan Muhammad, bisa. Atau yang memperjalankan nabinya, bisa. Atau yang memperjalankan Rasulnya, bisa. Tapi kok dikatakan yang memperjalankan hambanya. Maka hikmahnya dua. Hikmah pertama apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencapai puncak penghambaan sebagai seorang hamba Tuhan. Maka disebut oleh Allah sebagai hambanya, gitu ya. Itu yang pertama ya. Sehingga kemudian ini mengandung maksud apa? Bahwa kan hamba Allah itu kan macamnya banyak. Dan Nabi kita oleh Allah sudah diberikan satu bentuk penegasan, pengakuan bahwa Nabi kita adalah sudah mencapai puncak penghambaannya. Maka disebut dengan istilah hambanya. Karena apa? Memang salah satu tugas manusia itu kan menghamba. Menghamba itu dalam bahasa agama kita apa? Ibadah. Ya kan? Maka kemudian Allah misalnya berfirman tugas ini di surah 51, surah Az-Zariyat ayatnya yang ke-56 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar manusia itu menghamba, ya beribadah kepadaku. Nah, makna yang kedua dari ungkapan ini Bapak Ibu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa level yang seperti itu sebagai seorang hamba bisa dicapai atau paling tidak meskipun dengan kualitas yang berbeda, itu juga peluangnya dimiliki oleh setiap hamba Allah yang lain. Kalau seandainya Allah berfirman-Nya, Maha Suci Tuhan yang memperjalankan nabinya, oh itu berarti khusus untuk nabi itu. Atau yang memperjalankan rasulnya, itu untuk rasul itu. Tapi ketika disebut memperjalankan hambanya, maka kita pun berhak untuk meraih kemuliaan dalam hidup ini menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai puncak penghambaan itu. Maka yang membedakan levelitas manusia di sisi Allah adalah pada ketakwaannya. Ya, ini yang kemudian Allah tegaskan di surah nomor 49 ayatnya yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Iya, kalimat Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kalimat sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk menjadi peluang, menjadi kesempatan menjadi orang mulia dengan jalan takwa itu milik setiap hamba Allah. Tidak hanya bangsa tertentu, tidak hanya orang tertentu, tapi ukurannya apa? Takwa. Ya, takwa, bukan takwa Pak Utara, jangan salah ya, kalau takwa itu takut istri tua, beda itu, jadi takwa. Nah, kira-kira gitu. Baik, kemudian peristiwa itu dikatakan lailan. Lailan artinya sesaat di waktu malam. Jadi bukan sepanjang malam Pak Ibu ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sepanjang malam, tapi hanya sesaat di waktu malam. Maka Maha Suci Tuhan yang menciptakan yang memperjalankan hambanya, ya kan? Lailan di waktu malam. Kenapa malam?
Kenapa kok tidak siang-siang misalnya? Nah, tentu saja banyak hikmah yang dipetik atau dijelaskan. Tapi paling tidak, memang salah satu yang utama dari jenis ibadah kita kepada Allah, khususnya yang kita sebut dengan sholat, ibadah sholat, itu di malam hari. Itu. Maka misalnya apa? Kalau kita sebut malam ini sebagian malam, maka yang utama untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu adalah namanya tahajud. Dan itu yang paling bagus di sepertiga malam. Surah nomor 17 ayat 79 Bapak Ibu. Itu dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. 17 ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Iya, dan di sebagian malam hendaklah kamu melakukan sholat tahajud, ya, sebagai ibadah tambahan. Tambahan dari ibadah yang mana? Ibadah yang fardu, yaitu sholat 5 waktu. Maka ayat di atasnya itu, ayat 78, itu bicara tentang sholat wajib yang 5 waktu. Nah ini tambahannya sholat sunnah. Maka sering kita sampaikan, satu-satunya sholat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah sholat tahajud. Atau sering juga disebut dengan qiyamul lail. Nanti kalau di bulan Ramadan kita sebut dengan istilah tarawih. Maka tarawih itu ibadah malam. Mohon maaf, tidak ada tarawih siang-siang. Ya. Kok lama banget kamu siang-siang gini kemana aja? Aku lagi tarawih tadi. Kalau siang-siang nggak ada yang disebut tarawih. Tarawih itu ibadah di malam hari. Maka kenapa salah satu alasannya ya, kelompok pengajian kajian kita ini kita sebut dengan istilah atau dengan nama Ibadur Rahman, ya, karena salah satu ciri Ibadur Rahman itu orang yang bangun di waktu malam atau menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Ibadahnya bisa dengan apa saja, pokoknya isinya ibadah. Ini yang kita lihat di surah 25 ayat 63 64 ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, itu ya. Jadi lanjut 64-nya. Walladzina, orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Iya, dan hamba-hamba yang dikasih oleh Allah itu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan untuk beribadah. Menghabiskan di sini sekali lagi bukan harus melek terus gitu. Karena apa? Agama kita itu tidak menyuruh untuk memberatkan. Jangan lupa. Ya, maka kalau pemahaman kita tentang perintah seperti ini harus kita pahami dalam konteks sesuai kesanggupan kemampuan kita. Jangan terus malam melek terus, nggak pernah istirahat, meskipun niatnya ibadah, terus paginya pingsan, nggak boleh. Ya, itu namanya melampaui batas. Karena di ayat yang lain kita temukan Allah menciptakan malam itu salah satu tujuannya agar kita bisa istirahat. Tapi niatkan istirahat kita di malam hari itu untuk persiapan ibadah. Maka istirahat kita juga bernilai ibadah. Karena hidup seorang muslim itu kan sebetulnya telah dijadwal aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kapan kita harus istirahat tidur, kapan kita harus ibadah, kapan kita harus bekerja mencari nafkah, kapan kita harus bersosial dan seterusnya. Keseluruhannya itu kalau kita kerjakan dengan penuh kesadaran, niat meraih ridha Allah, maka semuanya bernilai ibadah. Itu. Baik.
Ini kira-kira rahasia kenapa di malam hari, karena malam hari itu saat yang sangat tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti salah satu bentuk ibadah yang utama hasil oleh-oleh buah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Sehingga Rasulullah SAW Nabi kita menyatakan bersabda apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin karena munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi kita dulu bermi'raj. Itu ya. Baik, kita lanjut. Peristiwa tersebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Masjidnya apa? Al-Haram dan Al-Aqsa. Apa yang dimaksud Masjidil Haram? Di Al-Quran, Bapak Ibu, Masjidil Haram itu pengertiannya ada 3. Ya, pengertiannya ada 3. Yang pertama, Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Jadi kalau kita sedang berada di Mekah untuk melaksanakan umroh, terus sholat di Masjidil Haram, itu kalau ayat Al-Quran mengatakan, dan hendaklah engkau hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, itu maksudnya ke arah Ka'bah. Karena kita di dalam masjidnya itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita sedang di kota Makkah, maka Masjidil Haram itu maksudnya ya masjidnya itu sendiri. Bangunan masjid, ada batas-batas masjid yang dibangun sekarang ini, yang dikelilingi oleh banyak hotel itu loh, itu Masjidil Haram namanya. Maka sering kalau supir taksi nawarin penumpang kan haram, itu maksudnya ke Masjidil Haram, ke bangunan masjidnya itu. Yang ketiga, Masjidil Haram itu maksudnya kota Makkah itu sendiri. Ya, maka kemudian ada batas kota Makkah itu yang disebut sebagai tanah haram. Di situ kemudian kalau orang ingin umroh mengambil mikot atau batas, itu harus keluar kota Mekah. Nah itu tempat untuk mengambil mikot dan seterusnya. Maka nanti juga berlaku ketentuan yang ada di dalam kota Mekah hanya orang yang Muslim dan seterusnya. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa Bapak Ibu, itu yang juga disebut dengan istilah Baitul Maqdis, sama ya. Al-Aqsa, Baitul Maqdis sama, itu berada di kota yang namanya Yerusalem. Ya, di situ yang di Masjid Al-Aqsa itu bukan 2 masjid itu, tapi satu kompleks. Ya, kalau sekarang batas-batasnya itu ada kurang lebih sampai luasnya 14 hektar Bapak Ibu. Itu dipagari tinggi yang berdempetan juga dengan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya, itu di samping tembok Masjidil Haram itu ada lapangan yang luas, di situ ada temboknya tinggi, namanya itu tembok ratapan. Itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, tidak jauh dari situ, masih di kota Yerusalem juga, itu ada yang disebut sebagai Gereja Makam Kudus. Itu di sebuah tempat kampung namanya Golgota di kota Yerusalem. Nggak jauh. Jadi memang Yerusalem ini satu kota ada 3 agama gitu, tempat suci gitu. Nah, disitulah juga Rasulullah dulu di dalam kompleks Aqsa itu, maka untuk menandainya sekarang dibangun 2 masjid di bagian depan, bagian belakang. Ya, konon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan Mi'raj dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sebelah manakah Nabi Mi'raj? Tidak ada keterangannya. Ya, tidak ada. Meskipun selama ini ada mitos bahwa ini di dalam ini loh ada kubah Sahra, di situ kan ada ya pegangan buruk dan seterusnya, itu semuanya bagian dari mitos-mitos. Orang Indonesia senang sekali mitos ini. Di kota Jeddah ya, kalau kita lagi city tour di tengah perempatan kota ada sepeda, langsung dibilang ini sepeda Nabi Adam. Wah, misalnya karena gede sekali gitu ya. Itu sengarang ya. Tapi ya seneng jamaah di karang-karangan cerita itu ya seneng gitu dan seterusnya. Nah, ada juga Bapak Ibu titik awal ini yang menarik ya. Sebetulnya titik awal Nabi Isra ya dari Masjidil Haram itu tidak dari lokasi masjidnya. Tapi Nabi berangkat untuk Isra itu dari kediaman saudara beliau namanya Ummu Hani. Ya. Ummu Hani ini adalah kakak perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali Nurdin ya, Ali bin Abi Thalib.
Ya. Jadi ini putra dari Abu Thalib. Ya, itu Nabi. Kenapa kok di situ? Ya karena Nabi kan besarnya itu barengan. Ini sebetulnya itu teman main. Nah, maka kemudian ya Nabi berangkat dari Mi'raj dari situ, kira-kira begitu di rumah Ummu Hani ini. Nah, sedikit cerita, Ummu Hani ini pernah dilamar Nabi 2 kali, Bu, untuk jadi istrinya. Sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Tapi dua-duanya ditolak. Ya, jadi Nabi itu pernah di-hosting juga yang ditolak gitu kira-kira. Sekarang di-hosting istilah anak-anak itu. Saya yakin itu nggak paham ya, Bu Nuning itu nggak paham di-hosting itu apa, nggak usah ya Bu ya. Nanti kalau pengen penjelasan di Japri aja lah itu. Baik. Nah, singkat cerita pelajaran apa yang dapat kita petik dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di antara pelajaran pentingnya adalah sebagai seorang muslim sewajarnya kita juga mengaitkan hati kita dengan masjid. Tidak harus selalu ke masjid. Tapi mengaitkan hati dengan masjid itu apa? Ada terpanggil untuk membantu, syukur membangun, memakmurkan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan masjid. Gitu. Nah itu salah satu hikmah terpenting dari peristiwa tersebut. Nah, kemudian juga di ayat tadi ada yang utama, ada penjelasan bahwa Masjidil Aqsa itu kami berkahi sekelilingnya. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Apa yang dimaksud berkah? Banyak penjelasan Bapak Ibu. Ada yang protes malahan, katanya diberkahi. Tapi kok Palestina perang terus? Kira-kira gitu ya. Bahkan sekarang ini Yerusalem itu kan di bawah kekuasaan Israel Bapak Ibu. Yerusalem termasuk Masjidil Aqsa di dalamnya itu di bawah kontrol Israel. Sehingga kalau kita ingin ziarah pergi ke Yerusalem ya ke Masjidil Aqsa itu harus minta visa Israel. Itu. Loh, kok katanya diberkahi? Ya, maknanya Pak luas sekali. Tapi yang pasti memang meskipun Yerusalem Al-Aqsa di dalamnya itu seringkali menjadi perebutan, bahkan juga peperangan ya, tapi tidak sampai menghadirkan penderitaan yang panjang seperti tempat lain. Maka kita pikir kalau orang perang dijajah itu kan menderita. Orang Palestina yang di Yerusalem enggak ada. Tetap seger-seger, tetap sehat-sehat, makan juga enggak susah gitu. Nah, itu yang biasanya kita dengar berita yang menderita, itu yang bukan di Yerusalem. Itu biasanya di kota Gaza, di kota Ramallah. Ini 2 kota besar Palestina yang memang tempat peperangan terus-menerus dengan Israel. Di Gaza itu ada namanya Hamas, kelompok Hamas. Di Ramallah itu ibu kota Palestina, yaitu kelompok PLO. Ya kan? Nah, tapi di Yerusalemnya sendiri, yang sekarang jadi ibu kota Israel, di samping Tel Aviv, ya, itu kehidupannya itu relatif selalu diliputi kebaikan. Makanan ya murah, ya, makan ya pokoknya aneka macam buah dan seterusnya itu banyak. Nah ini ada yang menggambarkan salah satu makna kami berkahi seperti itu. Tapi hakikatnya apa? Wallahu a'lam. Tentu hanya Allah yang maha mengetahui persisnya itu. Baik Bapak Ibu. Nah kemudian penutup ayat ini untuk Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Kekuasaan Allah itu apa? Tadi itu diantaranya memperjalankan Rasulullah yang hanya sesaat, terus kemudian pada akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha untuk kemudian menerima wahyu sholat, menerima wahyu ibadah sholat. Itulah salah satu bentuk kemuliaan manusia, yaitu Allah melangitkan manusia menjadi makhluk yang tidak hanya makhluk bumi, tapi juga menjadi makhluk langit. Maka kita mesti seimbang dalam hidup ini. Jangan hanya kemudian kita terfokus berkutat kepada bumi, kepada dunia yang rendah. Sesekali kita munajat menaik ya, supaya tidak tertarik atau tidak terkena gravitasi bumi. Maka kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu, kalau kita digambarkan di beberapa media itu ya, burung elang misalnya, itu kalau kemudian suatu saat pas sedang cari makan tiba-tiba ada ular yang misalnya gitu melilit gitu, itu elang itu langsung terbang terus naik terbangnya, bukan naik gitu terus. Kalau naik terus itu kan kemudian apa? Oksigen semakin tipis. Nah, kalau oksigen tipis itu ularnya lemes jatuh. Gitu. Nah demikian juga ini sebagai perumpamaan ya, sebagai sebuah simbol bahwa ular atau katakanlah yang melilit itu kan problem hidup. Problem hidup manusia, kalau kemudian kita langitkan, kita berdoa mohon petunjuk kepada Allah, pasti akan diberikan
pertolongan. Itu masalah akan selesai. Masalah akan secara otomatis lepas gitu. Maka salah satu cara kita agar kita diberi selalu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka munajatlah, mohonlah pertolongan kepada Allah, berdoalah. Allah sudah berjanji, berdoalah pasti kukabulkan. Nah, surah nomor 40 ya, ayat 60 Allah mengatakan demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya, niscaya aku kabulkan. Tapi cara mengabulkan doa-doa kita tentu tidak harus sesuai selalu selera manusia. Karena apa? Terkadang selera keinginan manusia itu tidak semuanya baik. Nah, maka Allah juga tegaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Itu di surah nomor 2 ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Iya. Demikian Bapak Ibu untuk pengantar kita seputar Isra dan Mi'raj. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang oleh-oleh utama dari Isra Mi'raj sekaligus sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena sesaat lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan setelah bulan Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, semoga seperti yang biasa doa kita panjatkan, di antaranya apa? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, juga bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Baik, mungkin demikian. Saatnya kita akan membuka mic kita. Kalau ada yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Yang terakhir dulu Pak. Monggo Bu. Yang tadi terakhir Pak, diwajibkan kepada kamu berperang. Iya, kenapa Bu? Masih belum jelas Pak. Oh gitu. Sebetulnya poin dari ayat ini yang ingin kita ambil dalilnya bukan di berperangnya Bu, tapi di frase berikutnya itu. Ya, di mana Allah berfirman, boleh jadi kami membenci sesuatu, artinya sebenarnya perang itu sesuatu yang dibenci oleh manusia kan? Orang nggak suka. Berarti sebenarnya manusia itu sukanya damai. Tabiat, fitrah, karakter manusia sebenarnya menyukai kedamaian, nggak suka yang namanya perang. Perang itu sesuatu yang emergensi ya, darurat karena satu hal. Mungkin karena diperangi maka perang. Nah, poin kita adalah pernyataan bahwa kelanjutannya itu Bu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahuinya. Poin kita pada pernyataan itu, Bu. Ini kan sebagai bentuk penguatan landasan kenapa kalau kita berdoa seringkali itu tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Itu. Sehingga kita sering merasa tidak dikabulkan. Kita misalnya memohon sesuatu, ya, kok ternyata kok nggak seperti keinginan kita. Contoh, ada yang berdoa mohon supaya dijadikan kepala daerah. Bakal modalnya udah banyak itu Bu, keluar modal, keluar untuk kampanye, keluar untuk macam-macam lah. Dan dia berdoa tiap malam, ya Allah jadikan aku wali kota, atau jadikan aku pres gubernur gitu. Ternyata paling nggak jadi gitu kan misalnya kan, kalah gitu dalam pemilihan. Maka kita hibur pakai ayat ini. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Gitu.
Atau orang misalnya pengen menikahi seseorang, wah ternyata kemudian nggak jadi akhirnya. Ya kita hibur, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu dan seterusnya. Begitu Bu Nuning. Itu termasuk ini Pak, apa ya ada seperti kenalan yang seperti dia udah setengah minta punya cucu nggak punya cucu satupun gitu misalnya. Apa keburukannya misalnya apa Pak? Keburukan punya anak. Oke, betul. Punya cucu. Ya, macam-macam Bu bentuk keburukannya. Kalau misalnya minta cucu kok belum dikasih misalnya gitu ya, maka kita bisa mengatakan boleh jadi kalau sekarang saya punya cucu itu kurang baik. Tapi kan boleh jadi itu Bu. Ya kita nggak tahu yang terjadi kan gitu kan, maka itu boleh jadi saja. Sebetulnya ya ungkapan ini untuk mendidik hati kita supaya selalu berprasangka baik kepada Allah gitu Bu. Keputusan pilihan-pilihan ketetapan Allah itu selalu lebih baik untuk kita, bukan keinginan kita. Nah, kalau keinginan kita belum tentu baik, tapi kalau keputusan Allah sudah pasti baik. Meskipun terkadang keputusan Allah itu tidak selalu sama dengan keinginan kita. Begitu, Bu Noni. Monggo, berikutnya. Monggo, Pak Irwan. Saya mau tanya menyimpang dari Isra Mi'raj. Oh biasa, saya sering menyimpang. Ini mengenai surat 39 ayat 68, Pak. Itu disebutkan bahwa pada saat sangkakala ya. Iya, ditiup. Matilah semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apakah di sini berarti ada yang tidak merasa mati pada saat kiamat itu karena tidak maksudnya dikehendaki oleh Allah tidak mati? Nah, yang kedua adalah jarak antara sangkakala pertama dan yang kedua itu disebutkan nggak di Al-Quran, Pak? Berapa? Oke, baik. Makasih Pak Irwan. Yang pertanyaannya yang pertama adalah di ayat surah 39 fa idza nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Itu bunyinya. Terjemahnya apa? Dan tatkala sangkakala ditiup maka matilah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pertanyaan Pak Irwan bagus sekali. Lah, apa ada yang dikehendaki nggak mati? Gitu kan? Kok ada pengecualiannya? Padahal di awal dikatakan matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Ini mengandung kesan seakan ada makhluk yang dikehendaki tidak mati. Gitu ya, Pak ya? Nah, tafsirannya diantaranya memang ada yang tidak mati, Pak. Siapa? Ya malaikat yang niup. Loh iya, nanti kalau yang niup mati juga piye? Nanti yang kedua nggak ada yang niup gitu kan Pak gitu. Gitu. Malaikat yang niup itulah yang nggak mati Pak. Gitu. Dia standby terus untuk niup trompet berikutnya gitu loh. Kalau kemudian dimatikan nanti repot, nanti nggak ada yang niup nanti terus nggak ada hari kebangkitan gitu ya. Itu salah satu tafsirnya loh Pak. Tapi wallahu alam sebetulnya ya wallahu alam. Tapi salah satu tafsirnya yang dikehendaki tidak meninggal itu ya malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala itu sendiri, kira-kira gitu. Meskipun ada konstruksi yang mengatakan itu mati juga tapi nanti dibangkitkan duluan, ada yang mengatakan begitu. Tapi semua itu bentuknya tidak didasarkan pada dalil yang kuat, hanya kira-kira itu. Tapi bahwa kita yakin ada yang tidak mati. Baik. Kemudian yang kedua, berapa lama jarak antara peniupan sangkakala dengan peniupan yang kedua itu tidak dijelaskan di Al-Quran Pak Irwan, tidak ada. Di Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan. Yang ada dalam hadis-hadis Nabi, itu pun diperselisihkan tentang kualitas hadisnya. Ada yang mengatakan jarak peniupan pertama dan kedua itu 40 tahun. Tapi 40 tahunnya itu 40 tahun dalam hitungan sisi Allah. Yang satu harinya sama dengan 1000 tahun.
Jadi kalau 40 tahun kali 1000 piro we. Berapa ribu tahun akhirnya gitu ya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi persisnya berapa? Wallahu a'lam. Yang penting sekarang kita berusaha untuk menyiapkan amal-amal kita untuk supaya kelak di hari kebangkitan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kami kok yakin insya Allah Bapak Ibu anggota Jamaah Ibadur Rahman ini termasuk orang-orang yang beruntung kelak nanti. Insya Allah. Terima kasih Pak Irwan. Baik, berikutnya. Jadi Pak, sesungguhnya isi Al-Quran itu katanya tidak dapat kita mengerti semuanya ya Pak ya? Oh, apakah isi Al-Quran itu tidak dapat kita mengerti semuanya? Baik, pengertiannya sebatas maksimal kemampuan manusia saja, Bu. Itu. Kalau sebatas kemampuan manusia, namanya manusia kan ada keterbatasannya. Itu yang dimaksud tidak dimengerti semuanya itu gitu. Maka disitulah pentingnya untuk setiap generasi itu ada orang yang memiliki orang yang kompeten untuk menjelaskan itu. Maka kenapa kitab tafsir, penjelasan tentang tafsir harus terus ditulis, harus terus diajarkan. Karena apa? Masalah hidup manusia terus berkembang, penafsiran Al-Quran juga harus berkembang. Bukan ayatnya yang berkembang, Bu, tapi penafsirannya, pemahamannya. Maka boleh jadi penafsiran orang dulu, ulama dulu, dengan orang sekarang bisa berbeda. Contoh, tapi itu bisa dimaklumi karena begitulah kemampuannya. Contoh misalnya Bu Nuning ya, ketika Allah berfirman, dialah yang menciptakan, ya, menciptakan langit 7 lapis langit. Ada yang mengatakan 7 lapis itu maksudnya 7 planet dulu itu. Tapi kalau sekarang kita menafsirkan 7 planet kan diketawain, planet jumlahnya miliaran gitu. Masuk dikatakan 7. Maka berarti apa? Yang zaman itu sebelum ditemukannya teleskop yang bisa melihat benda angkasa yang banyak, maka tidak salah juga. Memang saat itu begitu. Gitu. Tapi kalau sekarang dikatakan 7 itu maksudnya banyak sekali, ya memang begitulah kenyataannya. Itu sekedar contoh bagaimana tafsir terus akan berkembang. Gitu Bu Nuni. Membedakan tafsir itu doa apa enggak bagaimana Pak? Kalau tafsir semuanya tentatif ya, subjektif sesuai dengan kemampuan. Kalau yang masalah dhaif biasanya hadis, Bu, bukan tafsir. Nah, kalau hadis itu ada yang statusnya sahih, ada yang statusnya dhaif. Nah, membedakannya kita nggak usah repot sebetulnya. Kalau kita lihat sumber aslinya itu sudah ada, Bu. Ya, di sumber aslinya sudah ada. Misalnya dalam hadis yang termuat di dalam kitab Al-Bukhari, maka disebutnya dengan riwayat Bukhari, gitu ya. Itu sepakat ulama itu sahih semua. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka sering kita dengar istilah hadis riwayat Muslim. Itu juga sepakat semua hadisnya sahih. Nah, itu masalahnya biasanya kita itu dikasih informasi tentang hadis itu hanya teksnya, tidak disertakan ini dari mana sumbernya, nggak disertakan. Kalau Al-Quran jelas Bu, lihat surah ini, ayat ini kan jelas, kira-kira gitu ya. Kalau hadis biasanya karena memang ini satu bentuk apa ya, keragaman sekaligus banyaknya kitab-kitab hadis, hanya orang-orang tertentu yang kompeten, yang memang bergelut belajar di ilmu itu yang bisa menjelaskan kepada kita semuanya. Gitu. Dan itu agak minoritas tuh Bu Nuning. Nyun sewu ya. Indonesia ini termasuk langka ya, langka yang memiliki kemampuan dalam ulumul hadis, itu ilmu hadis maksudnya, itu sedikit langka. Bahkan di dunia ini juga. Nah, kalau tafsir banyak ya, yang disiplin tafsir, belajar tafsir cukup banyak. Tapi untuk hadis memang, tapi tetap kita harus mempelajarinya semaksimal yang bisa kita lakukan. Begitu Bu Nuni. Baik. Masuk akal aja ya Pak ya? Iya Bu. Enggak, soalnya seperti ini Pak. Ada beberapa saya baca bahwa sampai Nabi itu sampai suka saking kelaparan nggak punya makanan sampai diganjel. Diganjel. Betul. Cuman ada yang bilang bahwa kan mereka itu kalau menang perang dapat pampasannya gitu. Jadi kan pasti banyak lah.
Baik, baik. Terima kasih Bu. Jadi ya hadis yang seperti itu kita maknai begini. Itu satu episode kehidupan Nabi. Tidak sepanjang hayat Nabi susah Bu, jangan lupa. Nabi itu di Mekah 13 tahun itu kaya Bu. Karena istrinya pengusaha besar tadi ya. Itu Khadijah itu ikatan wanita pengusaha Mekah. Kayak Abu Moti lah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kemudian di Madinah 10 tahun, kan itu istrinya sudah wafat ya. Terus kemudian hartanya kan bukan diwarisi itu, Bu. Ya disedekahkan, infakkan untuk perjuangan umat itu. Sehingga Nabi kemudian tidak sekaya ketika di Mekah. Nah, kadangkala mengalami situasi seperti itu. Ya belum sempat sarapan, ganjel perutnya. Emang belum ada nggak sarapan. Kalau zaman itu ya memang tidak hanya Nabi sendiri loh, Bu, yang begitu. Banyak juga umatnya yang mengalami seperti itu karena memang situasinya seperti itu. Meskipun juga banyak umatnya yang kaya raya. Begitu ya. Jadi artinya apa? Itulah maka Nabi itu jadi contoh teladan namanya Bu Nuning. Karena apa? Karena Nabi pernah mengalami semua. Jadi orang kaya raya pernah, tapi orang miskin ya pernah. Nah kalau pas kaya ya jangan somse, banyaklah bersyukur, rendah hati. Tapi kalau sedang diuji dengan misalnya masalah, kemudian kemiskinan, ya bersabarlah. Jangan minta-minta ya, ngeluh, nggak boleh minta-minta, apalagi ngeluh gitu. Itu ndak, Om. Namanya hidup ya begitu, atas, bawah, siang, malam, senang, susah, sehat, sakit. Itu bawaan hidup. Jadi semuanya begitu. Baik, terima kasih Bu Nuning. Berikutnya Bapak Ibu masih ada? Ibu Mia. Mia mau nanya. Bu Mia, monggo Bu. Ya, di unmute Mia. Mia Mia. Nggak kedengeran. Di Unmute. Ya. Ini ampun di mute ya, ampun di mute. Di mute ya kedengeran ya. Sudah Bu, udah. Monggo Bu Mia, ya Pak, jadi gini, dikatakan kan ada kebangkitan Islam gitu Pak ya, yang memang katanya waktunya tidak lama katanya, rasa 9 tahun. Nah, itu apa tanda-tanda kebangkitan Islam itu Pak? Dan itu pertanyaannya pertama, dan kemudian juga dikatakan bahwa dimulai dari timur katanya, dari timur dan di bawah Khatulistiwa gitu ya. Apakah itu Indonesia gitu? Benar-benar hadis apa itu? Tapi apa betul gitu. Baik. Terima kasih Bu Mia. Pertanyaan bagus sekali dan optimisme gitu ya, Betul. Iya, harus optimis Bu, tetap harus optimis gitu ya. Yang pertama tentang ini lebih tepatnya prediksi ya Bu ya. Prediksi kebangkitan Islam. Jadi bukan ayat, bukan hadis juga itu, tapi prediksi para ulama, para ahli, khususnya ahli Islam, ahli sejarah Islam, bahwa kebangkitan Islam tidak lagi dari Timur Tengah, tidak juga dari Eropa, tapi dari timur ya, itu maksudnya timur jauh itu ya Indonesia, kira-kira gitu. Kenapa Indonesia? Pertama, karena Indonesia itu negara yang terbesar penduduk Islamnya. Itu satu ya Bu ya. Itu. Yang kedua, mayoritas Muslimnya itu pahamnya moderat Bu. Kita itu Indonesia ini tidak punya pengalaman perang antar sekte Bu, tidak ada. Beda dengan Afghanistan, beda dengan Pakistan, beda dengan Iran, Irak, kan perang Sunni Syiahnya itu kan sampai jutaan orang meninggal. Ya kan? Sedangkan Indonesia itu nggak punya pengalaman perang. Paling-paling sekarang berantem itu di grup aja, Bu. Nah, itu nggak sampai berantem mengangkat senjata kan enggak. Di grup aja paling berantem, terus kemudian ada yang miso-miso, ada yang nggak kuat, terus live group. Itu aja paling-paling. Banteri itu aja. Nah, itu maka mereka itu iri. Gitu. Kenapa kok? Padahal mayoritas Islam loh Indonesia kok bisa akur gitu. Sedangkan di negara Arab jumlahnya 23 negara. Kata Bu ya, itu jumlah penduduknya 360 juta, bahasanya satu, kebiasaan satu, kok mereka nggak bisa akur? Ibu kalau lihat di cerita, mohon maaf ya, masyarakat Arab pada umumnya hari-harinya itu mereka sungkanya ngumpul di kopi-kopi, itu mesti debat Bu, berantem itu mesti. Hanya urusan bola kadang sampai berantem kok. Akhirnya gitu. Kalau kita kan ya nggak punya bakat, maka kita itu senangnya damai. Nah, oleh para ahli
ini kebangkitan Islam itu bisa diantaranya modalnya cukup itu dari Indonesia. Kira-kira gitu ya Bu ya. Nah tentu ini prediksi optimisme yang kita syukurilah, mudah-mudahan. Terima Kira-kira kasih begitu Pak. ya. Terima kasih. Karena apa? Memang sekarang ini Bu banyak orang yang contoh Nyun Sewu ya. Kalau Ibu ikuti berita, itu kan Menteri UE datang ke Indonesia ya. Iya, ke Nah, Aceh. itu Ke Aceh ya Pak untuk ke Aceh, terus investasi. Solo. ya Ya. ke Solo, Ya. ke Solo juga, Bu. Ke Aceh juga, ke Aceh Ke juga, ke Aceh Solo kok. Dia juga. investasinya ke Aceh. Betul, betul. Nah itu selama 2 hari itu Bu di Jakarta di sebuah hotel, beliau itu sekaligus bawa tim untuk menyeleksi 200 imam yang akan disebar di Uni Emirat Arab. Wow. Oh, Kan aneh Jadi toh, Bu, ya? termasuk enggak? Nah, kan aneh Hebat. banget. Mosok mereka orang Arab mencari imam untuk jadi imam sholat, untuk menjadi khotib di masjid mereka, kok ke Indonesia? Kan aneh kan Bu ya? Nah, jawabannya kenapa kok Anda nyari dari Indonesia, kok tidak dari Saudi, kok tidak dari Mesir, atau orang-orang Arab negara tetangga Anda? Jawaban mereka gitu Bu, Indonesia umumnya Islamnya moderat, orangnya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Nah, kira-kira gitu. Umumnya loh Bu. Ya, umumnya ini Bu Reni gitu lah. Ya, kalau sekarang ada yang neko-neko itu ya minoritas lah kira-kira itu. Maka jamaah haji kita itu Bu, setiap tahun selalu mendapatkan juara 1 sebagai jamaah haji terbesar sekaligus tertib, paling rajin, paling ngalahan. Nah, kira-kira gitu. Jadi meskipun susah-susah, iya ngalahan itu masalahnya Bu. Nah itu maka insya Allah itu menjadi salah satu modal kebangkitan Islam. Nah mudah-mudahan dimulai dari Indonesia. Amin. Terima kasih Bu Mia. Lanjut. Yang kepilih 2 ini. Yang Apa pakai itu? kopiah aja. Oh. Yang pakai kopiah siapa? Oh ya. Fobia. Oke, baik. Saya boleh tanya Pak? Bu Reni monggo, silakan. Tapi nggak ada hubungannya. Saya ingin tanya pertanyaan mengenai binatang anjing, peliharaan anjing. Katanya ada hadis yang mengatakan bahwa kita ada anjing di rumah 40 hari itu malaikat tidak akan datang, gitu. Terus tapi di Quran kalau saya lihat beberapa surat-surat kayak surat Al-Kahfi misalnya, anjing itu bukan cuma menjaga pemuda yang di gua, dia bahkan ikut dalam perjalanannya karena ada kalimat yang mengatakan berapa orang pemuda itu, kalau itu 3, 4, satunya anjingnya, kalau dia 4, 1. Jadi di situ seolah-olah anjing itu berperan dalam perjalanan orang-orang yang di dalam gua itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebetulnya sosok anjing itu, apakah dia boleh kita pelihara atau bagaimana Islam? Terima kasih Bu. Boleh. Baik. Masalah anjing ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan Bu Reni ya. Ya, yang disepakati itu tentang keharamannya makan dagingnya. Itu sepakat ya. Nah, maka kalau di Solo banyak rica-rica guguk, tongseng anjing. Loh iya Bu. Loh. Sekarang ini banyak itu, ada itu. Pak Dedi marah loh Pak. Tenang aja, kita ajak traktir. Tapi bukan uguk-uguk lah, tenang aja Bu. Artinya apa? Ini sepakat ya. Itu tentang seperti halnya, karena apa? Masuk klaster binatang yang bertaring. Yang kemudian, tapi tentang memeliharanya itu ulama beda pendapat. Ya, ada mazhab seperti Syafi'i itu yang kemudian membolehkan hanya sebatas untuk menjaga keamanan. Nah, tidak untuk kelangenan atau hobi melihara. Karena ada binatang yang sebagai ya kayak kucing gitu loh Bu ya. Nah, itu. Tapi sebatas untuk berburu, untuk menjaga keamanan kebun, ternak, ya, termasuk rumah, maka itu boleh. Itu. Tapi ada juga mazhab Maliki yang mengizinkan untuk apapun. Gitu. Maka kalau Bu Reni misalnya Nyun Sewu nih pergi ke Mesir, di Kairo aja itu. Itu di jalan-jalan itu anjing liar tuh banyak banget, Bu.
rumah-rumah ulama-ulama syekh-syekh itu ya punya anjing. Tapi memang anjingnya agak berbeda dengan kita, Bu. Kalau sono itu anjing itu apa ya? Manut-manut itu loh, Bu. Kutuk-kutuk itu halus gitu, terus agak bersih begitu ya. Enggak budukan gitu loh. Kira-kira itu umur gitu. Itu jenisnya macam-macam, kira-kira itu ya. Maka, nah tentang hadis yang menyebut kalau melihara anjing itu malaikat tidak mau masuk atau kemudian sholatnya nggak diterima, itu kualitas hadisnya diperselisihkan, Bu. Ada yang mengatakan itu sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Seandainya itu sahih pun maknanya bukan berarti seperti itu. Gitu loh, maknanya bukan seperti itu. Yang pasti, satu hal yang pasti, Bu, kita itu tidak boleh membenci anjing. Tuh, poin yang pasti gitu. Kita tidak boleh membenci anjing. Kenapa? Karena anjing itu jadi anjing juga ketetapan Allah, gitu loh. Bukan pilihan dia untuk jadi anjing itu. Karena Dan dia berguna. makanya kalau orang membenci Berguna, ya. anjing berarti dia membenci ciptaan Allah, gitu. Itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri itu gitu, Bu. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu suatu saat berjalan sama murid-muridnya. Dia mau melewati gang. Di depan itu ada anjing yang berlawan arah mau lewat. Terus muridnya itu mau mengusir, mau menghalau gitu supaya anjing itu pergi karena kita mau lewat rombongan itu. Sama Imam Hasan langsung dikasih isyarat, minggir, kamu harus kasih jalan lewat itu. Nah, maka terus kemudian si sang imam bilang tuh ya, kira-kira monggo lah, ayo silakan monggo, silakan lewat. Gitu kayak itu. Murid-muridnya kan langsung pada gemes gitu ya. Emang anjing aja kok disilakan lewat sih gitu. Kata imamnya apa? Bilangnya begini itu. Tadi ketika saya lihat pertama kali anjing, dia seperti menatap saya dan dia berkata gitu. Wahai manusia, apa hakmu merasa dirimu lebih mulia dari saya? Wong saya jadi anjing juga ketetapan Allah. Kamu kok juga makhluk Allah juga toh? Kok merasa lebih mulia itu apa hakmu? Nah, maka terus beliau menyadari. Maka jadi sini meskipun ini persoalan yang ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat, yang satu hal yang disepakati juga kita tidak boleh membenci anjing. Karena anjing itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kalau memang Ibu menjaga, melihara, udah Bu, pesan saya satu saja, jaga dan pelihara dengan baik ya, dikasih makan yang benar, diurus yang benar. Itu aja. Kalau yang dijilat itu kan harus cuci 7 kali, yang terakhir katanya pakai tanah. Itu boleh nggak diganti sama sabun kan tanah? Boleh lah, Bu. Iya, Pak. Ya, boleh saja. Ada sabun, Pak. Boleh makanya. Ada tambahan kalau begitu, Pak. Di sini aja. Mengenai ini, Pak. Apa, Bu? Sekarang ini kan banyak orang dokter ya menyarankan mengganti urat nadi yang ke jantung atau kemana dengan urat babi. Karena hampir sama, itu bagaimana? Ya tidak apa-apa, Bu. Kalau itu kan namanya darurat. Nggak ada yang lain. Sama dengan kalau ya, artinya apa? Satu-satunya jalan yang diketahui oleh manusia saat ini, organ yang bisa dimanfaatkan kok itu, ya maka kemudian ya darurat judulnya. Kalau darurat itu kan kalau tidak dilaksanakan kan meninggal orangnya. Nah, makanya itu boleh, Bu. Sama makan daging babi pun juga boleh, Bu. Kalau darurat, misalnya Bu Nuning pergi ke Hongkong nih, nyari restoran nggak ada yang restoran halal, buah entek, adanya roti tapi campur babi, makan Bu. Jangan sampai nunggu pingsan, makan. Tapi memang jangan berlebihan. Tahu enak nambah, itu nggak boleh. Enak gimana? Makanya, enak ya nambah sampai kenyang. Itu nggak boleh. Karena judulnya apa? Jangan berlebihan. Sekedar untuk ganjel karena darurat. Gitu, Bu Nuning. Jadi kalau situasinya darurat, yang haram pun jadi halal. Yang dilarang jadi boleh, kira-kira begitu. Makasih, Pak. Baik, makasih Bu Nuning. Masih ada Ibu? Sudah. Udah ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah. Terima kasih, Pak. Terima sudah kasih. banyak ditutup itu videonya itu, yang ditutup videonya biasanya mungkin sedang ngopi-ngopi atau ngantuk, nggak apa-apa. Gitu.
Monggo kita membaca suratul Fatihah seperti biasa untuk doa kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian, wabil khusus tuan rumah kita, Ibu Endang beserta Pak Pur dan keluarga selalu diberikan keberkahan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah vaksin, semoga selalu juga sehat, vaksinnya bisa menimbulkan imunitas ya, dan kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Monggo dilanjutkan silaturahimnya. Masih akan dibuka insya Allah Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Adi Nurdin. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih, Pak. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.